Ketika saya memperhatikan, melihat-lihat di kolom komentar video saya yang masih putih bersih itu, tiba-tiba muncul sosok raut wajah dari kolom komentar yang putih itu. Dan sosok raut wajah itu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saya kaget. Kita sedang asyik-asyik memperhatikan kolom komentar itu. Tiba-tiba muncul sosok raut wajah yang mengucapkan salam. Dan kemudian dia memperkenalkan dirinya. Perkenalkan Tuan, saya jin Muslim dari Pakistan. Saya jadi kaget juga. Karena memang rautnya itu seperti orang Pakistan. Kulit agak hitam, hidung agak cingkuk, janggutnya putih panjang, alisnya tebal, pakai serban dan pakai jubah putih. Kemudian dia melanjutkan, bisakah saya belajar ilmu thariqah pada Tuan? Saya kaget lagi. Dan selesai dia berbicara demikian, tahu-tahu tiba-tiba sosok raut wajah itu lenyap dan kembali kolom komentar saya putih bersih seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara subscriber yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara terhadap channel ini dengan memberikan subscriber. Mudah-mudahan apa yang telah Anda lakukan, dukungan terhadap channel ini, merupakan amal ibadah bagi Anda. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sampaikan pada opening tadi tidak lain adalah semacam ilustrasi, bukan halusinasi, melainkan ilustrasi sebagai pemanis opening dalam video ini. Namun yang perlu kita ketahui, intinya di situ adalah bahawa makhluk gaib berupa jin ternyata berminat untuk belajar ilmu thariqah kepada saya. Apa artinya ini? Yang hendak saya sampaikan adalah sebenarnya bukan kita yang belajar ke alam gaib. Bukan kita yang belajar dengan makhluk gaib. Apalagi kita minta pertolongan kepada makhluk gaib. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan bagaimana sekelompok pemuda, orang-orang yang belajar dan bertanya dan minta tolong kepada bangsa jin. Hal itu tidak dibenarkan di dalam agama kita yang suci ini. Sebenarnya yang benar-benar itu adalah mereka belajar kepada kita manusia sebagaimana jin Muslim di zaman dahulu belajar ilmu Islam, belajar Al-Quran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benarnya. Apalagi manakala kita minta pertolongan kepada mereka. Nah, ilustrasi tadi mengingatkan kita kembali bahawa posisi kita sebagai manusia itu sangat mulia dan sangat tinggi dari makhluk-makhluk yang lain, apalagi dari makhluk gaib berupa jin dan lain sebagainya. Oleh kerana itu, kita tidak perlu minta pertolongan
ataupun minta petunjuk ataupun belajar apalagi kepada makhluk gaib tersebut. Namun yang benarnya mereka itu sesungguhnya belajar kepada kita. Maka ada dikatakan bahwa ada manusia guru tarikah yang mempunyai jamaah gaib. Kami telah membicarakan pada video yang lalu tentang jamaah gaib. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hendak saya katakan adalah, apakah saudara-saudara pernah mempunyai pengalaman spiritual yang berhubungan dengan makhluk gaib? Yang disebut dengan spiritual experience. Apakah Anda pernah mengalami spiritual experience? Kalau pernah, silakan Anda tulis di kolom komentar. Apa pengalaman spiritual Anda? Apa pengalaman spiritual Anda? Mengalami spiritual experience seperti apa yang Anda alami? Silakan tulis di kolom komentar. Apa itu yang disebut dengan spiritual experience atau pengalaman spiritual? Ini penting saudara-saudara. Yang biasanya kita tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya mempunyai banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang tidak kita sadari. Dalam bahasa kita sekarang enggak ngeh gitu terhadap apa yang kita alami. Seperti ini pengalaman spiritual. Apabila di hadapan saudara-saudara, di hadapan kita ini ada bunga-bunga, lalu kita timbul bau harum, maka kita tahu sumber harum itu dari bunga-bunga. Lalu kita bau harum, bau daun-daun bunga mawar misalnya, bunga mawar. Dan ketika bau aroma mawar itu tercium di hidung kita, kita melihat ada bau, ada mawar di situ. Itu namanya pengalaman empiris, pengalaman alam nyata, ada realitasnya. Dan indera kita yang dicerapnya adalah benda-benda yang nyata pula. Tetapi manakala saudara duduk-duduk di satu tempat di rumah, tahu-tahu tercium bau melati, tercium bau mawar. Padahal di rumah Anda itu tidak ada melati, tidak ada mawar. Atau tercium bau kemenyan. Padahal di sekitar Anda tidak ada orang membakar kemenyan. Lalu kita perhatikan seluruh rumah, tidak ada. Nah, membau sesuatu yang objeknya tidak zahir, tidak nyata. Tetapi kita membau betul, bau kemenyan, bau melati, bau bunga mawar, bahkan mungkin bau parfum yang sangat enak sekali. Itu disebut pengalaman spiritual. Atau suatu kali Anda sedang berjalan di satu tempat, tahu-tahu ada saja orang memanggil, "Bang, minta sate 5 tusuk bang." Anda lihat suaranya tidak ada kan? Orangnya tidak ada, suaranya ada, orang tidak ada. Tentu bulu tekuk Anda merinding. Nah, ini disebut dengan pengalaman spiritual. Nah, misalnya Anda pergi kepada sesuatu tempat, lalu Anda di tempat itu, kemudian Anda menunggu seseorang misalnya. Pada malam hari, tidak lama Anda mendengar langkah kaki. Tak, 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 tak. Tentu Anda akan berasosiasi langkah kaki orang yang Anda tunggu. Namun ketika Anda melihat ke kiri ke kanan, Anda melengok jauh-jauh, tidak ada orangnya. Cuma langkah kaki tadi itu ada terdengar. Lalu lah diam. Mungkin teman Anda tu ingin mengolok-olokkan Anda, menakut-nakuti Anda. Tak lama kemudian terdengar lagi langkah kaki. Anda lihat ke belakang. Karena Anda mendengar suara dari belakang. Tetapi orang tidak muncul. Lalu Anda perhatikan lagi di belakang. Pergi ke belakang, lihat apakah teman Anda itu yang mengolok-olokkan Anda atau menakut-nakuti Anda. Ternyata masih tidak ada. Masih kosong. Dan kemudian terdengar lagi bunyi langkah kaki. Nah, karena tidak ada wujud sosok yang melangkah itu, Anda mengalami peristiwa seperti itu disebut dengan pengalaman spiritual dalam hubungan yang gaib. Atau disebut mengalami spiritual experience. Nah, mengalami spiritual experience ini tidak hanya dalam kaitan hubungan dengan yang gaib. Misal saja, Anda melakukan zikir atau berdoa.
tiba-tiba timbul rasa haru dan kemudian menetes air mata Anda. Timbul rasa kerinduan kepada Allah. Itu pengalaman spiritual. Demikian juga ketika orang naik haji atau orang umroh di Mekah, kebanyakan mengalami spiritual experience. Namun mereka tidak menyadari apa-apa yang mereka alami ketika umroh, ketika naik haji, merupakan sebuah pengalaman spiritual. Mengalami spiritual experience. Karena peristiwa-peristiwa yang dialami itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak nyata. Misalnya, bahkan mungkin tidak masuk di akal, tidak logis. Misalnya, ketika orang berdesak-desak ingin mencium Hajar Aswad, Anda sudah terjepit, ada orang terjepit, nggak bisa menembus sesak-sesak itu sampai ke depan karena sesaknya orang. Tahu-tahu ada saja jalan yang membuka Anda menuju ke Hajar Aswad itu. Terbuka saja jalan. Lalu Anda mulus saja sampai ke Hajar Aswad itu. Nah, ini adalah merupakan pengalaman spiritual. Mengalami spiritual experience. Namun orang tidak menyadari itu. Bahwa itu adalah spiritual experience. Sebuah pengalaman spiritual. Namun, pada tataran pengalaman spiritual itu belum selesai. Harus naik lagi kita ke tingkat apa yang disebut dengan spiritual awareness. Spiritual awareness itu adalah kesadaran spiritual. Kita harus memiliki kesadaran spiritual. Nah, ketika kita mengalami kesadaran spiritual, tidak selesai hanya kepada kesadaran spiritual saja. Naik lagi kepada spiritual practice. Spiritual practice artinya kita kemudian dari kesadaran spiritual, lalu kita melatih diri untuk meningkatkan spiritual kita itu. Nah, Thariqah adalah salah satu bentuk dari spiritual practice, yaitu melakukan latihan-latihan zikir untuk meningkatkan spiritual kita. Jadi spiritual itu berhubungan dengan hal yang rohaniah, tidak berhubungan dengan yang fisik ini, tidak berhubungan yang sifatnya panca indera, tidak berhubungan dengan pikiran, tidak berhubungan dengan intelek, tapi berhubungan hal-hal yang bersifat batini, yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat rohania. Itu yang spiritual. Secara panca indera, seperti yang saya katakan tadi, Anda membau melati, dan memang ada melatinya. Itu bukan pengalaman spiritual. Tetapi ketika Anda membau melati, tapi melati tidak ada, itu disebut dengan pengalaman spiritual. Konten kami untuk kedepannya membicarakan hal-hal ini, saudara-saudara. Membicarakan tentang spiritual experience, membicarakan spiritual awareness, membicarakan spiritual practice. Tujuannya agar kita mempunyai kesadaran dan meningkatkan kesadaran kita kepada praktisnya, kepada pelatihan-pelatihannya untuk menuju kepada tauhid, untuk menuju kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seperti saya katakan kemarin, ketika kita menyadari Allah itu hudur, berarti kita mempunyai kesadaran spiritual. Kita merasakan Allah hadir setiap tingkah laku kita. Kita merasakan Allah melihat dalam setiap aktivitas kita. Nah, emosi spiritual kita itu menyadarkan kita bahwa setiap aktivitas kita itu senantiasa diamati, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu kemudian kita tingkatkan kepada spiritual practice. Bagaimana kita senantiasa melazimkan zikrullah, mengingat Allah, sehingga kita betul-betul sampai kepada tingkat spiritual yang sangat tinggi sekali. Nah, ini yang akan kami bicarakan secara bertahap-tahap di dalam konten spiritual practice ini. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi Anda, memberikan pencerahan kepada Anda silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Tekan tombol loncengnya untuk pemberian notifikasi bahwa Anda akan menerima informasi kami telah menayangkan video-video berikutnya. Dan ini adalah semacam edukasi yang bersifat kerohanian, yang bersifat spiritual. Demikian saja. Wabila tauhid wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.